Pur, kita harus segera menyelesaikan masalah banjir ini, Pak Pur. Di masa depan, bumi semakin kacau, Pak Pur. Wika nggak mau bumi kita jadi rusak. Kasihan masyarakat kalau banjir terus, Pak Pur. Pak Pur, Pak Pur, kok ngomong gitu sih, Pak Pur? Saya masih belum menemukan solusi untuk proyek sodetan ini. Saya belum tahu nih harus bagaimana. Proyek ini lama tertunda. Harapan warga Jakarta pun ikut tertunda. Dari tahun 2015 hingga tahun 2020, warga Jakarta masih harus hidup dengan rasa khawatir akan musibah banjir yang datang setiap tahunnya. Mengatur aliran air untuk atasi banjir Jakarta bukan perkara mudah. Banyak tantangan yang harus dilewati. Kalau digali pakai ekskavator, pasti akan sangat lama. Sini Pak Pur, Wika mau kasih ide ke Pak Pur. Tapi Pak Pur jelasin dulu ya, rencananya kayak apa? Pekerjaan dimulai dengan membangun bangunan penunjang sementara atau disebut driving shaft inlet atau driving shaft outlet. Konstruksi driving shaft inlet menggunakan struktur second pile dengan perkuatan waller dan strutting di sekelilingnya. Kedalaman shaft adalah 12,8 meter dan dilengkapi dengan jacking wall, base slab, bore pile, serta dinding tunnel. Konstruksi diawali dengan pekerjaan second pile dan bore pile. Kemudian dibuat capping beam di sekeliling shaft. Selanjutnya dilakukan pekerjaan galian dengan pemasangan waller dan strutting secara bertahap. Lalu lanjut dengan pekerjaan base slab, jacking wall, dan dinding tunnel. Sementara untuk konstruksi driving shaft outlet juga menggunakan struktur second pile nih. Tapi panjangnya 25 meter dengan perkuatan waller dan strutting di sekelilingnya. Kedalaman shaft 15,06 meter yang dilengkapi dengan struktur jacking wall, base slab, dan bore pile serta dinding tunnel. Sama seperti driving shaft inlet. Konstruksi driving shaft outlet juga diawali dengan pekerjaan second pile dan bore pile, kemudian dibuat capping beam di sekeliling shaft. Lalu mulai dengan pemasangan waller dan strutting secara bertahap hingga kedalaman 16,5 meter. Kemudian dilanjutkan dengan base slab, jacking wall, dan dinding tunnel. Kenapa terdiam, Pak Pur? Di part inilah saya merasa kesulitan. Kami tidak punya alat secanggih itu untuk menggali dalam waktu cepat. Dan bagaimana menghubungkannya dengan Kali Ciliwung karena lahan yang tersedia terbatas. Tenang, Pak Pur. Kan tadi aku udah bilang aku punya ide. Untuk membantu Pak Pur, aku persembahkan mesin EPB ini, Partiwi dan Kaulika. Partiwi dan Kaulika ini diambil dari nama motif batik di Indonesia, Pak Pur. Mesin inilah yang nantinya berfungsi untuk mengebor tanah untuk pemasangan pipa beton yang nantinya menjadi terowongan pengalir banjir untuk mengalirnya. Wow, keren sekali mesin ini, Wika. Gimana, Pak Pur? Bagaimana cara kerjanya mesin ini? Aku jelasin ya, Pak Pur. Tadi kan Pak Pur sudah ngejelasin nih perihal driving shaft inlet dan outlet. Pengeboran akan dibagi 2 jalur. Kaulika akan mulai membor dari driving shaft inlet dan Partiwi akan membor dari driving shaft outlet. Lalu, di mana tempat keluarnya mesin EPB Partiwi dan Kaulika? Apa tidak terlalu jauh mengebor dari inlet ke outlet sepanjang 1,2 km? Pak Pur, mau tahu banget atau mau tahu aja? Oke, Pak Pur, begini. Rencana Pak Pur tadi ada satu yang masih kurang. Rising shaft. Disinilah tempat keluarnya mesin Kaulika dan Partiwi, yakni di arriving shaft. Posisi arriving shaft
ada di antara driving shaft inlet dan driving shaft outlet. Saya mengerti. Arriving shaft akan saya bangun di Jalan Otista 3. Betul, Pak Pur. Konstruksi arriving shaft ini dilengkapi dengan jembatan voided slab sehingga arus lalu lintas dapat berjalan seperti biasa saat proses pengeboran dan arus lalu lintas akan dialihkan saat mesin EPB akan diletakkan. Di sini ada lahan kosong, Pak Pur. Bagaimana kalau kita geser lokasi inletnya di area ini saja? Lahannya memungkinkan dan lebih membutuhkan sedikit lahan untuk dibebaskan. Ide yang bagus, Wika. Dengan begitu, kita bisa segera menentukan pekerjaan sodetan ini. Setelah 3 bangunan penunjang sementara selesai, baru deh kita masuk tahap pengeboran terowongan dan pemasangan pipa beton. Pekerjaan terowongan ganda dengan metode pipe jacking dimulai bersamaan dari arah inlet dan outlet. Saat ini kita berada di driving shaft inlet, Pak Pur. Proses pipe jacking dari driving shaft inlet dimulai dengan penurunan mesin EPB Kaulika. Mesin kemudian di jacking masuk sambil melakukan proses pengeboran yang diikuti dengan proses pemasangan dan jacking pipa beton berdiameter dalam 3,5 meter secara berkelanjutan. Begitu juga dengan proses pengeboran dari driving shaft outlet. Diawali dengan penurunan mesin EPB Partiwi yang kemudian di jacking masuk diikuti dengan proses pemasangan dan jacking pipa beton berdiameter dalam 3,5 meter secara berkelanjutan. Proses jacking pipa beton dilakukan terus hingga mesin EPB Kaulika dari arah inlet dan mesin EPB Partiwi dari arah outlet sampai di driving shaft. Di sini, mesin EPB Partiwi dan Kaulika dikeluarkan dari driving shaft. Kemudian dilakukan penurunan pipa baja tikolar di arriving shaft, lalu pipa beton dipasang agar pipa sodetan terhubung dari arah inlet dan outlet. Setelah pipa jarum 1 selesai, mesin Kaulika dan Partiwi diangkut kembali menuju driving shaft inlet dan driving shaft outlet sebagai titik awal pengeboran. Kemudian disiapkan untuk melakukan proses yang sama untuk jalur pipa 2. Akhirnya selesai juga. Meskipun prosesnya panjang dan melelahkan. Tapi seru, iya kan? Apalagi setelah melihat hasilnya. Aku jadi terharu, Pak Pur. Teamwork makes the dream works. Pak Pur, gimana kalau kita melakukan hal asik yang menantang? Siap, Pak Pur? Siap! Papur takut! Seru kan, Pak Pur? Wika, pelan-pelan, Papur takut!